Pada suatu masa di pangkalan udara Amerika Serikat terdapat legenda yang melintasi langit dan zaman. Dia adalah pesawat B-52 Stratofortress. Pesawat ini adalah ikon kekuatan udara yang tak tertandingi dan simbol perdamaian melalui kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat. Cerita dimulai pada tahun 1952 ketika pesawat pembom jarak jauh B-52 pertama kali terbang. Namanya Stratofortress, memanggil bayangan ketenangan dan kekuatan. Dengan sayapnya yang besar dan panjang, pesawat ini dirancang untuk menjelajah langit dalam misi jarak jauh dan menjangkau target yang sulit. B-52 Stratofortress pertama kali diaktifkan dalam Angkatan Udara AS pada tahun 1955. Di sebuah pangkalan udara, kru terlatih dengan baik bersiap-siap untuk melaksanakan tugas berat mereka. Dalam bilik kontrol yang rumit, pilot dan kopilot bersiap untuk terbang. Navigator, operator senjata, dan operator elektronik sistem mengecek sistem pesawat dengan cermat. Stratofortress adalah pesawat yang selalu siap. Ini adalah penjaga perdamaian melalui kekuatan. Dengan kemampuannya membawa hingga 70.000 pon senjata konvensional atau nuklir, pesawat ini adalah pesan hidup yang kuat. Perlindungan akan selalu ada bagi mereka yang terancam. Selama puluhan tahun, Stratofortress terus ditingkatkan dan dimodernisasi. Peralatan elektronik yang lebih canggih, mesin yang lebih efisien, dan kemampuan operasional yang diperbarui menjadikannya pesawat yang relevan dalam medan perang modern. Setiap kali B-52 Stratofortress terbang, itu adalah pesan perdamaian. Pesawat ini adalah salah satu pesawat yang menjadi bagian dari keseimbangan yang menjaga ketenangan di dunia. Pesawat ini penjaga yang tegar yang melayang di langit sebagai pengingat bahwa kekuatan yang besar harus digunakan dengan bijak. Hingga hari ini, B-52 Stratofortress masih terbang melewati berbagai konflik dan perubahan politik. Namun, pesan perdamaian dan kemampuan untuk melindungi masih tetap utuh. Pesawat ini adalah legenda yang melintasi sejarah dan terus terbang menuju masa depan. Dengan harapan bahwa suatu hari pesawat seperti ini hanya akan menjadi kenangan dari era ketegangan, dan bukan alat yang digunakan dalam konflik. Cerita ini dimulai pada tahun 1952 ketika pesawat pembom jarak jauh Tu-95 pertama kali muncul di pangkalan udara Rusia. Namanya Bear yang menimbulkan bayangan kekuatan dan daya tahan. Dengan desain yang unik, sayap bawah dan baling-baling berputar, pesawat ini menjadi ikon kekuatan udara Rusia. Bomber berat Tu-95 dengan sayap yang besar, dilengkapi dengan mesin bertenaga kuat, siap untuk tugasnya. Kru terlatih dengan baik termasuk pilot, kopilot, operator senjata, dan operator elektronik mempersiapkan pesawat untuk penerbangan. Mereka tahu bahwa mereka adalah penjaga pertahanan Rusia dan sekutu-sekutunya. Tu-95 Bear pesawat yang dirancang untuk menjaga kedaulatan Rusia dan sekutu-sekutunya. Dengan kemampuan membawa berbagai jenis senjata, baik konvensional maupun nuklir, pesawat ini adalah pesan hidup bahwa ada perlindungan yang kuat bagi yang terancam. Selama bertahun-tahun, Tu-95 Bear mengalami pembaruan dan perbaikan untuk memenuhi tuntutan zaman modern. Sistem avionik yang ditingkatkan dan teknologi yang terus berkembang menjadikannya pesawat yang relevan dalam lanskap perang udara yang terus berubah. Setiap kali Tu-95 Bear terbang di langit, itu adalah pesan perdamaian. Pesawat ini salah satu pesawat yang menjadi simbol keseimbangan yang menjaga perdamaian dunia. Ini adalah pesawat yang melayang di langit sebagai pengingat bahwa kekuatan besar harus digunakan untuk menjaga perdamaian, bukan untuk mengancam. Hingga saat ini, pesawat Tu-95 Bear terus melayang di langit menghadapi berbagai perubahan politik dan ketegangan global. Namun, pesan perdamaian dan kemampuan untuk melindungi tetap menjadi bagian integral dari sejarahnya. Ini adalah pesawat yang melintasi masa dengan harapan bahwa suatu hari pesawat seperti ini akan hanya menjadi kenangan dari era ketegangan dan bukan alat yang digunakan dalam konflik. Itulah kisah panjang pesawat legendaris Tu-95 Bear, sang raksasa yang selalu waspada di langit yang luas.